Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di catatan seorang dosen. Pada edisi kali ini, saya akan memberikan rekomendasi terkait hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan setelah melakukan instalasi sistem operasi berbasis Linux pada perangkat komputer yang kita miliki. Yuk, simak sesinya. Tidak jarang saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa pelajar ataupun mahasiswa yang baru saja melakukan instalasi sistem operasi berbasis Linux. Oh ya, di sini pertama-tama saya mau ucapkan selamat karena kalian sudah berani melangkah untuk menggunakan sistem operasi handal yang menjadi tulang punggung internet dan teknologi cloud computing. Oke, kembali pada pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang diajukan ke saya adalah, saya sudah install Linux di PC atau laptop. Lalu apa yang mesti saya lakukan selanjutnya? Nah, sebagai pengguna Linux yang sudah mengenal dan menggunakan sistem operasi berbasis Linux selama lebih dari 20 tahun, pertanyaan semacam ini terdengar cukup aneh di telinga saya. Hanya saja, karena pertanyaan ini cukup sering diajukan, oleh karenanya saya mulai berpikir, mungkin memang ada sebagian dari pengguna Linux pemula yang benar-benar mengalami kebingungan terkait hal ini. Nah, video ini saya khususkan untuk menjawab pertanyaan semacam ini. First things first. Pertanyaan semacam ini bisa dipastikan diajukan oleh seseorang yang baru saja migrasi ke sistem operasi berbasis Linux. Dan mayoritas sebelumnya adalah pengguna sistem operasi Windows. Nah, di sini saya sangat merekomendasikan Linux Mint sebagai distro pertama untuk memulai petualangan kalian dengan Linux. Mengapa Linux Mint? Karena Linux Mint menawarkan tampilan dan workflow yang menyerupai sistem operasi Windows. Linux Mint juga menawarkan tingkat stabilitas yang sangat baik, serta koleksi aplikasi atau software yang terbilang luas. Proses instalasi juga bisa sepenuhnya dilakukan menggunakan software center berbasis GUI atau Graphical User Interface. Artinya, di fase awal migrasi ini, kalian tidak perlu berhadapan dengan terminal. Saya tahu persis bahwa terminal bisa jadi cukup intimidatif bagi sebagian pemula. Linux Mint sendiri menawarkan 3 varian desktop environment, yaitu Cinnamon, Mate, dan XFCE. Ketiganya sudah dikustomisasi sedemikian rupa oleh tim pengembang Linux Mint sehingga memiliki tampilan yang menyerupai sistem operasi Windows. Saya pribadi sangat menyarankan untuk menggunakan XFCE Edition. Mengapa XFCE? Karena dari ketiga pilihan tersebut, XFCE bisa terbilang yang paling ramah dengan komputer berspesifikasi minimalis. Bahkan komputer berkapasitas memori hanya 2 GB pun masih bisa digunakan dengan cukup nyaman. Nah, itu tadi terkait rekomendasi distro untuk memulai petualangan kalian dengan Linux. Oke, sekarang asumsikan kalian sudah menginstal Linux pada komputer yang kalian miliki. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan selanjutnya? Nah, di sini saya akan berikan 4 rekomendasi sederhana. Rekomendasi pertama dari saya adalah bergabung dengan komunitas. Teman-teman bisa bergabung dengan komunitas spesifik dengan distro Linux yang sedang teman-teman gunakan saat ini. Atau kalian juga bisa bergabung dengan komunitas Linux yang lebih umum. Bahkan, bisa juga bergabung dengan komunitas pengguna open source. Link sejumlah komunitas terkait Linux yang ada di Indonesia juga akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Lalu, mengapa bergabung dengan komunitas begitu penting dan bahkan menempati rekomendasi pertama dari saya? Karena dengan bergabung di komunitas, kita bisa banyak belajar dan juga bisa bertanya terkait kendala teknis yang sedang kita hadapi sewaktu bekerja dengan Linux. Saya pribadi banyak belajar dari teman-teman di komunitas. Terkait komunitas, saya juga ingin berpesan kepada teman-teman yang memang sudah familiar dengan Linux untuk bisa lebih welcoming atau menyambut teman-teman yang memang masih terbilang pemula. Lalu untuk teman-teman pemula, harapannya ketika mengajukan pertanyaan bisa lebih spesifik, agar teman-teman komunitas bisa memahami problem teknis yang sedang dihadapi dengan baik, dan bisa segera dibantu. Rekomendasi kedua dari saya adalah mulai gunakan Linux untuk bekerja.
Bagi teman-teman pelajar dan mahasiswa dengan bidang studi terkait IT, tentunya teman-teman akan banyak berhubungan dengan aktivitas programming. Linux bisa dibilang sebagai sistem operasi yang sangat ideal untuk kebutuhan ini. Teman-teman bisa mulai melakukan instalasi compiler atau interpreter yang dibutuhkan, semisal Java, Python, PHP, Ruby, Go, Rust, dan banyak lagi. Rasanya hampir tidak ada bahasa pemrograman yang tidak didukung oleh Linux. Teman-teman juga bisa menginstal dengan mudah berbagai framework seperti Django, Flash, Rails, Node.js, dan sejumlah framework populer lainnya. Kesemuanya ini sudah tersedia di official repository dari distro Linux yang teman-teman gunakan. Untuk database, teman-teman bisa menginstal MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Redis, dan banyak database engine lainnya yang juga turut disertakan dalam official repository. Untuk text editor, teman-teman bisa menginstal VS Code, Atom, Sublime Text, Geany, Vim, NeoVim, Emacs, dan banyak pilihan lainnya. Untuk versioning system, teman-teman bisa menginstal Git. Oh ya, sekadar info, in case kalau ada di antara teman-teman yang belum tahu, Linux dan Git diciptakan oleh orang yang sama, yaitu Linus Torvalds. Bahkan, Git itu sendiri memang dibangun secara spesifik untuk menunjang proses pengembangan dari Linux kernel. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Linux cocok untuk programming? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Dan kalau ada yang bertanya, distro Linux apa yang cocok untuk programming? Jawabannya adalah hampir semua distro Linux cocok untuk programming. Karena kesemua tools terkait programming juga umumnya sudah disertakan pada official repository dari berbagai distro Linux. Selain untuk kebutuhan programming, Linux juga sangat ideal digunakan untuk kebutuhan lain, seperti administrasi perkantoran, desain grafis, pengolahan multimedia, video conference, dan juga gaming. Saya juga pernah membuat suatu video yang membahas beberapa aplikasi open source yang saya rekomendasikan untuk digunakan. Link untuk menuju video tersebut akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Rekomendasi ketiga dari saya adalah mulai lakukan kustomisasi desktop environment. Tahukah teman-teman bahwa sewaktu kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux, ada banyak hal yang bisa kita kustomisasi. Dan salah satu kustomisasi yang terbilang cukup mudah serta menyenangkan untuk dilakukan adalah kustomisasi desktop environment. Di channel Indonesia Belajar ini, saya juga sempat buatkan beberapa video terkait kustomisasi dari sejumlah desktop environment. Link untuk menuju video terkait juga akan saya sertakan pada deskripsi video. Menurut saya pribadi, kustomisasi desktop environment bisa menjadi langkah awal bagi para pengguna Linux untuk melakukan berbagai kustomisasi lainnya yang lebih kompleks dan advance. Rekomendasi keempat dari saya adalah mulai beradaptasi dengan terminal. Sewaktu kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan lebih efisien ketika menggunakan terminal. Untuk itu, teman-teman bisa mulai mempelajari beberapa perintah dasar, terutama untuk melakukan navigasi pada file system. Teman-teman juga bisa pelajari file permission pada sistem operasi berbasis Linux. Kalau sebelumnya teman-teman melakukan proses instalasi software dengan memanfaatkan software center berbasis GUI, kalian juga bisa mulai menggunakan terminal untuk melakukan instalasi software. Di fase awal menggunakan terminal, tentunya tidaklah mudah. Ada banyak sekali perintah yang perlu kalian pelajari. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, teman-teman akan mulai merasakan bahwa produktivitas teman-teman juga akan meningkat ketika bekerja dengan terminal. Pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja di atas terminal akan sangat dibutuhkan sewaktu kita berinteraksi dengan server, baik itu server on-premise ataupun server berbasis cloud computing. Umumnya, production server akan menggunakan sistem operasi berbasis Linux yang headless. Artinya, interaksi dengan server hanya bisa dilakukan dengan terminal, karena memang server headless tidak menyertakan GUI atau Graphical User Interface. Nah itu tadi, 4 rekomendasi yang bisa saya berikan terkait hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan
setelah menginstal sistem operasi berbasis Linux pada perangkat komputer yang kita miliki. Kalau menurut kalian, hal-hal apa lagi nih yang bisa kita rekomendasikan bagi pengguna Linux yang baru saja melakukan migrasi dari sistem operasi yang lain? Yuk, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.